Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Agus Nugroho. Kita akan kembali belajar mengenai pendidikan agama Islam, yakni tepatnya pada materi iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadi ukur iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Nah, lantas pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai iman kepada malaikat Allah, tentu kita perlu mengenal nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nah, kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan rezeki kepada manusia dan makhluk hidup lainnya serta hewan dan tumbuhan itu kepada seluruh alam. Nah, kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau terumpet sangkakala pada di hari akhir nanti atau pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian ada namanya malaikat Israel. Malaikat Israel merupakan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Nah, kemudian juga ada namanya malaikat Munkar. Malaikat Munkar eh, bertugas adalah malaikat alam kubur yang akan menanyakan terkait tentang keimanan serta amal manusia semasa hidupnya ketika sudah mati. Ini bertugas di alam kubur. Jadi malaikat munkar ini dia bertugas setelah nanti atau siapapun atau saya meninggal. Nah, itu tugasnya ketika di alam kubur. Nah, kemudian berikutnya ada namanya malaikat nakir. Malaikat nakir merupakan malaikat yang memiliki tugas sama dengan malaikat munkar. Ya, sama dengan malaikat munkar, yaitu untuk menanyakan keimanan serta amal perbuatan manusia ketika telah sampai di alam. Nah, kemudian yang berikutnya ada malaikat rokib. Malaikat ini bertugas untuk mencatat semua amal baik. Ini jadi amal khusus, jadi khusus untuk mencatat amal dan perbuatan manusia, tapi khusus yang baik. Nah, kemudian ada malaikat atid. Ini malaikat yang mencatat semua amal buruk. Nah, kalau malaikat rokib tadi mencatat amal baik, kemudian atid mencatat amal yang buruk. Nah, kemudian yang kesembilan ada malaikat malik. Malaikat malik bertugas untuk menjaga, ya, untuk menjaga neraka, menjaga pintu neraka. Nah, ini tugas dari malaikat malik. Jadi kalau nanti masuk neraka itu yang jaga namanya malaikat malik. Nah, itu. Kemudian malaikat Ridwan yang terakhir. Nah, kalau nanti ketika masuk surga, nah malaikat Ridwan inilah yang akan menjaga surga itu. Nah, berikutnya pengertian iman kepada malaikat. Nah, pengertian iman kepada malaikat ini dimaksudkan adalah yaitu meyakini jika malaikat itu ada. Nah, malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Nah, kemudian juga malaikat juga memiliki tugas seperti yang sudah disampaikan tadi. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa henti. Nah, ini hebatnya malaikat. Malaikat itu memiliki ketawaduan yang sangat luar biasa dan sangat disiplin sekali, ya. Jadi tidak pernah melanggar apa yang menjadi perintah Allah maupun larangan Allah. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai iman kepada malaikat. Nah, lantas ketika kita mengimani adanya malaikat, kita meyakini bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah dengan berikut tugasnya masing-masing. Nilai-nilai apa yang kemudian bisa kita ambil? Nah, ini nilai yang pertama, yakni menjadikan kita semakin taat kepada Allah dengan
meneladani sifat ketaatan malaikat. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa malaikat itu memiliki sifat yang sangat taat sekali. Dia tidak pernah ingkar terhadap tugasnya, dia tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa perintah Allah. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai keimanan yang dapat kita ambil, yakni mengingatkan keimanan kita dengan kebesaran Allah yang menciptakan makhluk yang begitu agung dan suci. Nah, kenapa kok malaikat itu bisa menjadi begitu agung dan suci? Satu, bahwa malaikat itu tidak dibekali oleh nafsu. Jadi yang ada pada dirinya, pada malaikat itu hanya beribadah, dan dia taunya hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ini adalah nilai keimanan yang dapat kita ambil pada yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, menjadikan berhati-hati dalam bersikap karena menyadari bahwa malaikat itu selalu mengikuti kita, bahwa malaikat itu akan selalu mencatat seluruh amal perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, kemudian yang keempat ini menumbuhkan kepercayaan terhadap hal yang gaib. Nah, jadi malaikat ini termasuk makhluk yang gaib. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah termasuk kategori makhluk gaib. Nah, kalau seperti manusianya bukan gaib ya, karena eh, dia kelihatan secara zahir. Nah, itu ya manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi dia sifatnya adalah zahir. Jadi sifatnya fisik yang bisa dilihat. Tapi beda halnya seperti malaikat. Nah, ini karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, Begitupun juga dengan jin ya, yang diciptakan dari api. Makanya yang diciptakan dari api, yang diciptakan dari cahaya, dia dikategorikan dalam makhluk gaib. Nah, kemudian yang kelima ya ini meningkatkan amal ibadah agar menjadi derajat yang lebih tinggi dari malaikat. Nah, eh, manusia, karena manusia itu lebih diberi sifat yang lengkap. Nah, termasuk salah satunya adalah nafsu. Kalau malaikat tidak dibekali nafsu oleh Allah, manusia dibekali oleh nafsu. Nah, maka ketika manusia mampu beribadah dengan baik, maka tidak heran manusia bisa melebihi malaikat derajatnya. Karena manusia ini hampir seluruh sifat itu ada. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sekarang apa ciri-ciri? Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Nah, tentu yang pertama adalah percaya dengan penciptaannya. Jadi meyakini bahwa malaikat itu betul-betul ciptaan Allah. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah percaya dengan wujudnya. Nah, karena malaikat ini diciptakan dari cahaya, maka malaikat itu wujudnya adalah goib, tidak bisa diindra dengan mata. Nah, ini adalah wujud dari malaikat eh, ciptaan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, percaya dengan asal muasal malaikat penciptaannya dari cahaya. Nah, ini wajib kita percaya bahwa Allah menciptakan makhluknya yang begitu sempurna, begitu suci, itu dari cahaya. Nah, beda dengan manusia ya. Manusia diciptakan dari tanah. Itu. Kemudian yang keempat adalah percaya dengan sifatnya. Nah, tiap malaikat ini diciptakan dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Ya, ini seperti yang disebutkan di awal tadi, 10 nama malaikat tadi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, ciri-ciri iman kepada malaikat, ya ini percaya malaikat selalu berada di dekat kita. Nah, cuman meskipun malaikat ada di dekat kita, malaikat selalu mengikuti kemanapun kita berada, kita juga tidak bisa melihatnya. Tapi kita meyakini bahwa hidup kita ini selalu diawasi. Nah, kemudian yang terakhir dapat kami simpulkan dari materi ini, materi iman kepada malaikat, bahwa secara istilah iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati. Jadi harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat, ya, telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib, diutus untuk melaksanakan seluruh perintahnya. Ini yang terpenting,
bahwa kita harus betul-betul yakin, betul yakin bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dengan diberi tugas masing-masing, dengan sifat yang masing-masing. Nah, maka harapannya ketika kita meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, bahwa malaikat itu memiliki derajat yang tinggi, malaikat itu memiliki kesucian. Nah, maka ini setidak-tidaknya akan menjadikan kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa taat, senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, dan kita meyakini bahwa hal alam goib itu juga ada. Nah, saya kira yang dapat saya sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.